Artikel ini membahas urgensi inovasi pendidikan dalam menghadapi tantangan abad ke-21 yang ditandai oleh percepatan teknologi dan perubahan sosial. Penulis menekankan bahwa transformasi pendidikan tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi, tetapi juga harus melalui tahapan-tahapan konseptual yang sistematis. Yang itu disebutkan di sini ada 4 tahap. Yang pertama discovery atau penemuan pengetahuan baru. Yang kedua invensi atau penciptaan solusi konkret. Yang ketiga inovasi atau penerapan luas solusi. Dan yang terakhir modernisasi, yaitu transformasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Melalui pendekatan studi pustaka terhadap berbagai jurnal nasional dari rentang tahun 2015 sampai 2025, artikel ini membangun model yang menggambarkan hubungan berantai antara keempat konsep tersebut sebagai proses transformasi pendidikan berkelanjutan. Salah satu bagian yang paling saya setujui adalah penegasan bahwa inovasi pendidikan tidak identik dengan penggunaan teknologi. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, saya sering melihat bahwa kecenderungan teknologi dianggap sebagai solusi otomatis bagi semua masalah pembelajaran. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh Michel Fruin, perubahan pendidikan yang berkelanjutan itu bergantung pada transformasi budaya sekolah dan kepemimpinannya juga, bukan cuma adopsi perangkat digital. Hal ini juga sejalan dengan laporan OECD yang menegaskan bahwa teknologi efektif hanya jika diintegrasikan dengan perubahan pedagogi. Dari sudut pandang saya, ini relevan dengan disiplin teknologi pendidikan yang tidak hanya membahas media, tetapi juga desain pembelajaran, sistem, dan evaluasi. Nah, artikel ini berhasil menghindari jebakan techno-solutionism, dan itu menjadikan kekuatannya. Artikel ini menempatkan discovery sebagai tahap awal dalam paradigma inovasi. Saya setuju bahwa discovery learning mendorong berpikir kritis dan kemandirian belajar. Namun, sebagai mahasiswa yang mempelajari desain pembelajaran, saya melihat bahwa discovery tanpa scaffolding justru bisa menjadi beban kognitif. Nah, penelitian John Hadley menunjukkan bahwa efektivitas strategi pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas umpan balik atau feedback dan bimbingan guru. Artinya, discovery bukan berarti guru mundur sepenuhnya, melainkan berubah peran menjadi fasilitator yang terstruktur. Dalam konteks ini, saya merasa artikel bisa lebih menekankan dimensi desain instruksional agar discovery tidak dipahami sebagai biarkan siswa mencari sendiri pengetahuannya. Jadi di sini juga penting loh peran guru sebagai fasilitator yang juga turut mendampingi dan membimbing siswa dalam memahami atau mendapatkan pengetahuannya tersebut. Selanjutnya, saya setuju dengan penekanan artikel pada kesenjangan digital. Laporan World Bank menunjukkan bahwa ketimpangan akses teknologi memperlebar learning gap, terutama di negara berkembang. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan di Indonesia, saya telah melihat berbagai artikel atau melihat langsung bagaimana akses literasi digital dan kesiapan guru menjadi faktor penentu keberhasilan inovasi. Nah, dari hal tersebut, saya bisa merefleksikan sesuatu bahwa modernisasi tidak boleh memperlebar ketimpangan dan inovasi harus inklusif. Artinya apa? Inovasi itu harus dibuat untuk menjadi solusi dari ketimpangan, untuk menjadi jembatan dari berbagai jalan ketimpangan tersebut, bukannya justru malah membuat ketimpangan itu semakin melebar. Maka dari itu, sebuah inovasi itu harus bersifat inklusif. Saya melihat pernyataan ini sebagai sebuah kemungkinan, bukan kepastian atau hal yang sudah mutlak. Penelitian dari Stanford University menunjukkan bahwa teknologi imersif memang meningkatkan keterlibatan, tetapi tanpa desain pedagogis yang matang dapat memicu cognitive overload. Artinya, teknologi harus dirancang sesuai dengan tujuan belajar. Nah, sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, saya memandang bahwa ternyata yang lebih penting itu adalah seberapa tepat desainnya, bukan seberapa canggih medianya. Artikel ini menyatakan bahwa kurikulum adaptif adalah solusi modernisasi. Menurut laporan McKinsey dan Company pada tahun 2020, perubahan kurikulum tanpa peningkatan kapasitas guru sering gagal dalam implementasinya di lapangan. Nah, artikel ini sudah menyebut pelatihan guru, tetapi sayangnya belum membahas governance dan monitoring kebijakan secara mendalam. Maka saya rasa hal ini perlu kita kaji lagi, kita benar-benar cari tahu lagi bagaimana hubungan antara governance dan kebijakan ini terhadap penyusunan kurikulum agar dalam implementasinya itu tidak bisa sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti itu. Secara keseluruhan, artikel ini memiliki kekuatan pada karakter konseptualnya. Ia berhasil menyusun paradigma inovasi pendidikan secara sistematis dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun, sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, saya melihat bahwa inovasi bukan sekedar proses linear menuju modernisasi. Ia adalah proses yang kompleks, kontekstual, dan sangat bergantung pada desain, kebijakan, serta kesiapan ekosistem pendidikan. Nah, pada akhirnya, modernisasi bukan tentang menjadikan pendidikan lebih digital atau lebih canggih, melainkan menjadikannya lebih bermakna, relevan, dan berkelanjutan.